Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kita membahas tentang apa itu sensor ya. Ya, mungkin nanti ada beberapa bentuk-bentuk kan sensor yang umum digunakan ataupun yang sering kita gunakan ya. Saya share slide-nya terlebih dahulu. Oke, jadi nanti kita akan bicara tentang sensor IoT yang smart ya. Tapi mungkin sebelum itu mungkin sambil beberapa rekan yang belum masuk, belum gabung, ada 35-an gitu. Kita seperti biasa mohon diaktifkan kameranya agar saya bisa capture untuk keperluan administrasi ya. Oh, diaktifkan dulu kameranya biar terlihat semua. Saya balik. Oke, ada yang bisa ngaktifin kamera lagi? Saja cukup? Sudah nggak apa-apa. Oke, saya capture dulu. Satu, ya, saya pindahin. Hihi, kameranya nggak dapat nyala, nggak bisa nyala. Oh, pakai korek nyalanya. Sekali lagi ya, satu, dua, tiga. Oke, sip, 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 sip. Saya share lagi materinya. Oh ya, nanti kalau misalkan di tengah-tengah materi ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Jadi ya bisa chat ataupun bisa apa namanya raise hand ya. Di situ ada raise hand-nya ya. Oke, kita mulai. Di materi hari ini tentang sensor interfacing ya. Jadi kita akan belajar mengenal lebih jauh tentang sensor, sensor, aktuator, transducer dan sebagainya. Nah, eh karena biasanya orang IT itu agak sedikit apa ya, takut ya, takut sama listrik. Karena saya juga dulunya seperti itu, lumayan sudah pernah kesetrum, setrum yang 220 volt dan itu nempel di tangan. Oke, alhamdulillah masih bisa survive sampai sekarang. Kemudian ini beberapa buku banyak ya sebenarnya tentang sensor dan aktuator ini agak cukup cukup banyak di pasaran ya. Kalau saya itu zaman sekolah karena memang agak sedikit hobi
baca gitu ya. Jadi saya hobinya nangkringnya di Gramedia. Tapi kalau disuruh beli, ya ke Gramedia itu hanya untuk mencatat judul bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya apa. Belinya lari ke Palasari ya. Buku yang murah-murah. Oke, lanjutin. Jadi sekarang kita bicara tentang sensor ya. Sensor itu seperti apa sampai ke apa namanya, nanti ada beberapa contoh yang akan kita bahas di slide hari ini. Oke, kita bicara sensor. Apa sih sensor itu? Nah, gampangnya mungkin kalau dilihat dari gambar sini ini, apa namanya? Yang terjadi sehari-hari, umumnya kita bisa aktifkan untuk kita gunakan untuk sesuatu yang lebih berguna. Ya, bisa dilihat di sini. Saya yakin Anda sering mengalami gitu ya. Jadi kalau atau sering melakukan perjalanan. Nah, di mana kalau sudah ketemu apa namanya lampu merah, kadang-kadang kita suka sebel. Ini oh nggak ada orang kok merahnya lama banget, atau nggak ada mobil yang lewat kok merahnya lama banget. Nah itu kan kadang-kadang itu yang sering terjadi. Atau bahkan kalau di Bandung itu yang sudah ternar banget, mungkin ada yang tinggal atau domisili di Bandung pasti udah tahu lampu merah yang paling lama sekota Bandung itu ya lampu merah yang di posisi samsat ya. Jadi udah 3, 2, 1, 0 harusnya hijau ataupun kuning, terus kemudian hijau ini balik lagi 120. Wah, jadi ini berapa lama ini? Nah, oke, jadi apa namanya? Bagaimana kita bisa membuat sebuah eh, smart lampu merah? Misalkan bisa melihat bagaimana traffic yang terjadi. Dan juga saat ini banyak negara-negara maju sudah mulai aware dengan polusi, sehingga bagaimana tingkat polusinya bisa ditekan atau bisa dikurangi ya. Karena polusinya di apa namanya satu persimpangan ini cukup tinggi, cukup tingginya kenapa? Ya itu tadi, karena dalam keadaan diem dia nyala terus di situ terus berhenti lama, udah itu polusinya pasti di situ agak cukup besar. Meskipun sebenarnya kalaupun jalan juga sama polusinya juga ada gitu kan, tapi minimal kita bisa meminimalisir lama polusi yang terjadi di situ karena penggunaan bahan bakarnya bisa lebih baik. Nah ini contoh bagaimana mendeteksi kemacetan. Dan kalau ada yang satu ruas jalan yang posisinya kosong, mungkin hijaunya sebentar aja, ruas jalannya lebih panjang, hijaunya agak dilamain gitu ya. Beberapa case-case yang umum kita lihat, atau mungkin kalau seru lagi bukan lampu merahnya Pak, sebenarnya papan penunjuk jalannya yang dibikin smart. Dibikin smartnya seperti apa? Dibikin smartnya misalkan kita diinformasikan di papan petunjuk ini kalau mau ke arah kanan itu misalkan arah ke sini macet. Nah, arah ke sini lancar, ke arah ke sini. Nah, ini akan lebih enak. Jadi kita pada saat melihat papan petunjuk jalan sudah dikasih informasi yang lebih detail seperti itu, kita akan bisa memutuskan, oke, okay, kalau gitu saya lewat sini gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Oke, sekarang kita bicara satu persatu. Dari sisi, mungkin kita bicara definisi dulu ya. Kenapa kita perlu sebuah pengukuran ya, di mana pengukuran di sini umumnya untuk eh, mengetahui bagaimana apa namanya perilaku yang terjadi ya. Misalkan saya ingin mengetahui kenapa sekarang kita kalau masuk ke sebuah mall atau masuk ke sebuah toko selalu dicek suhu badan. Ini apa? Kita harus memonitor seberapa tinggi suhu badan seseorang, tapi juga kita harus tahu juga bagaimana mekanisme sebenarnya tentang suhu berapa yang masih bisa ditolerir oleh semua orang berdasarkan kesepakatan bersama bahwa suhu tersebut masih dianggap normal. Gitu kan. Contoh, jadi kita perlu sebuah sistem pengukuran yang sifatnya untuk melakukan monitoring ya. Jadi di sini kita bicara tentang bagaimana pengukuran itu terjadi.
kita memiliki sebuah sensor dan sebuah transducer dan kemudian sinyal processing device-nya seperti apa. Kemudian di sini berkaitan dengan besaran ukurannya tadi yang sudah disebutkan bahwa kalau misalkan suhu badan, nah ini kalau bisa di bawah 37 misalkan, nah 36,5, nah ini sudah kita bilang aware untuk ini udah warning nih, apalagi udah 37. Wah, udah berarti sedang dalam kondisi mungkin sedang tidak sehat atau sedang sakit gitu ya. Ini yang penting harus diperlihatkan. Nah, kemudian kita bisa lihat juga secara analogi bagaimana proses sensor atau kontrol yang terjadi ya. Kita lihat diri kita sendiri deh, jangan bicara IoT terlebih dahulu. Nah, kita lihat secara tidak langsung seluruh tubuh kita ini ada sensor aktuatornya sebenarnya. Bahkan prosesinya di mana prosesinya ya di otak kita gitu ya, otak di kepala kita. Nah, kita lihat dari mata kita memiliki kemampuan untuk melihat. Di mana di sini mungkin mata kita agak sedikit beda dengan mata kucing. Ya, artinya kemampuan penglihatannya kita mampu menyerap cahaya dan kemudian bisa melihat dalam gelap, nah atau tidak itu agak sedikit perbedaan. Tapi minimal kita memiliki beberapa sensor yang bisa kita apa namanya kita gunakan atau kita lihat. Ya. Eh, Kalau kita gabungkan seluruhnya, contohnya misalkan apa ya, enak ya? Ini pada saat Anda berjalan melewati tempat sampah atau Anda berjalan di kendaraan dan ternyata depan Anda adalah truk sampah. Nah, pertama yang akan jadi terdetek di Anda bahwa ada sampah, ada truk sampah dari mana? Dari gambar, dari vision penglihatan atau dari eh, bau. Nah, gitu kan. Jadi di sini umumnya kalau kita hanya melihat oh itu tempat sampah, mungkin reaksinya tidak ada, belum ada reaksi. Tapi begitu smell atau baunya kita tercium, kita akan bilang, wah ini tempat sampah. Dan umumnya secara refleks tangannya kalau kita sedang jalan kaki di sebelah kiri kita ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah, umumnya refleks kepala kita akan menyuruh tangan kita untuk menutup hidung. Ada yang begitu bau sampah malah dicium-cium, wangi nih baunya, kan nggak ada kan? Saya yakin pasti refleks semua nutup hidung gitu kan. Nah jadi, tapi kalau Pak, saya biasanya bisa nyium bau sampah, oke, berarti bebas kok Anda saat ini. Karena salah satu deteksi virus COVID saat ini adalah yang paling gampang kalau Anda sudah apa indera penciuman atau indera perasa Anda mulai berkurang, nah ini bisa dipastikan Anda bisa terdampak COVID ya. Karena beberapa rekan-rekan yang bilang yang terdampak COVID itu pas mandi itu kok wangi bau apa namanya bau sabun tuh kok nggak ada ya. Wah udah mulai curiga. Terus pas makan dikasih manis dikit, kok nggak kesam manis ya. Wah udah saya kena COVID nih gitu kan. Jadi beberapa rekan seperti itu. Nah, dan pas dicek PCR pun memang ternyata positif. Nah, oke. Jadi bersyukurlah kalau masih bisa nyium bau sampah. Atau bau kentut atau bau durian sekalipun, nah itu kan ya. Jadi kita bicara sensor dan sebagainya ini kita tahu dari bau, kemudian secara refleks otak kita akan menyuruh tangan kita menutup hidung dan kemudian mungkin juga berjalannya jadi lebih cepat. Karena apa? Wah, emang mau lama-lama loh nyium baunya, pasti berusaha jalan cepat karena dengan menahan nafas seperti itu mungkin apa namanya kita butuh udara segar sehingga saya harus berjalan. Nah ini contoh contoh sepele ya bagaimana analogi sebuah proses sensor ini bisa apa namanya bisa dijalankan atau bisa dilihat. Oke, kemudian kita bicara berikutnya bagaimana masih definisi ya. Jadi kita bicara sensor ini adalah sesuatu untuk mendetek, untuk melihat sebuah kejadian dan kemudian memberikan informasi bagaimana data tersebut yang diukurnya seperti apa gitu ya. Beberapa peralatan juga istilahnya hanya spesifik melakukan sebuah fungsi karena dia hanya spesifik untuk
sesuatu hal ya. Sama seperti tadi saya bilang, mata ini kita hanya bisa untuk melihat sensor untuk melihat intinya adalah warna, apa namanya, gradasi warna ataupun warna gitu ya. Mata kita kan nggak bisa melihat atau merasakan bau gitu ya. Jadi seperti halnya disampaikan bahwa sebuah sensor ini memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk mendeteknya, deteksi gitu ya. Eh, Misalkan gini, saya bilang, Anda kok bisa tahu bahwa ini adalah sebuah pulpen misalkan? Taunya dari mana? Karena mata kita melihat warnanya seperti ini, dan kemudian secara tidak langsung dari dulu kita diajarin bahwa ini namanya pulpen, gitu kan. Coba dari dulu dibilang, ini namanya sapu. Wah, udah, pasti bilang pulpen itu jadi sapu, gitu kan. Jadi, eh, tergantung dari proses yang ada di processing sinyalnya seperti apa. Dan sekarang biasanya kita akan bicara bagaimana sebuah sistem tersebut melakukan fungsinya dan sampai melakukan sebuah outputnya, gitu ya. Dimana di sini output yang dikeluarkan adalah sebuah informasi yang jauh lebih tahu, lebih peka, gitu kan. Jadi misalkan kita melihat sesuatu, sebuah benda diproses sama otak dan kemudian di-outputkan bahwa oh ini adalah bukan tadi misalkan oh ini adalah bendanya adalah sapu gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi definisi yang lain yang kita sebut dengan transducer, di mana transducer ini adalah sebenarnya dia mengubah apa namanya, dari satu energi ke energi yang lain. Jadi contoh paling gampangnya misalkan nggak tahu yang hobi naik sepeda, kemudian sang dinamo yang akan diletakkan di ban dan kemudian dihubungkan menjadi lampu. Nah, ini contoh paling sepele seperti itu, di mana dia mengubah energi gerakan, gesekan, untuk menjadi sebuah energi listrik yang menjadi sebuah cahaya. Biasanya ini gabungan ya. Oke, saya coba lanjut lagi. Beberapa cara untuk memilih sebuah sensor. Nah, di sini kita harus tahu tipe sensornya seperti apa, bagaimana apa namanya cara bekerjanya, prinsip operasinya seperti apa, konsumsinya bagaimana, akurasinya, ketepatannya bagaimana. Terus kemudian dia bisa ditempatkan di kondisi yang seperti apa gitu ya. Jadi pada saat memilih sebuah sensor yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Jadi misalkan kita ngomong sensor suhu misalkan. Kita sensor suhunya kita tahu saya ingin mendeteksi suhu. Oke, tapi apakah nanti sensor suhunya ini akan diletakkan atau dihubungkan secara langsung atau secara tidak langsung? Maksudnya gimana, Pak? Secara langsung atau tidak secara tidak langsung? Gampangnya gini, Anda kalau bicara termometer suhu badan, itu kan otomatis biasanya kita akan menempelkan sensor tersebut ke badan kita. Sensor ya, saya nggak bilang termogan ya, saya bilang sensor. Nah, kalau termogan itu juga pengecek suhu, tapi tidak secara langsung berhubungan atau apa kontak sama kontakless gitu ya. Jadi nempel sama nggak nempel. Nah, ini contoh. Contoh yang lain misalkan ada yang sudah pernah ke Krakatau Steel, bagaimana sebuah baja atau biji baja itu dilebur untuk menjadi sebuah kawat baja. Nah, itu kan membutuhkan suhu tertentu, bahkan bisa dibilang di atas 1000 derajat. Nah, termometer mana yang bisa mendeteksi 1000 derajat, gitu kan? Nah, sehingga apa namanya kita tahu termometer itu cuma sampai 100 derajat. Nah, 1000 derajat bagaimana ya? Berarti kita akan pasang sensor tersebut di suatu tempat yang apa namanya memiliki sekat, di mana sekatnya ini mampu meredam suhu panas sehingga termometer saya yang 100 derajat ini nggak akan rusak. Kenapa? Kalau lebih 1 derajat aja pasti udah meletus tuh air raksanya gitu kan. Nah, cuma dalam tanda kutip kita juga harus tahu begitu termometer ini turun aja 1 derajat, berarti di ujung sana di tempat peleburan bajanya itu berarti sudah turun berapa derajat gitu kan. Itu yang harus kita kita apa namanya lihat gitu ya, kita perhatikan.
Kemudian apa ya? Oh ya, ini power consumption. Nah, ini power consumption ini pentingnya kenapa? Karena pentingnya misalkan kita nanti akan bicara perangkat IoT untuk mendeteksi early warning apa ya, misalkan banjir gitu ya. Tahunya dari mana? Kita pasang IoT ini di buoy. Apa ya buoy itu? Eh, Alat yang diletakkan di laut, bulat-bulat loh. Apa namanya buoy bahasa Indonesia ya? Pelampung, pelampung. Nah, di pelampung yang diletakkan di laut. Nah, tujuannya adalah dia melihat pergerakan air, melihat apa gelombang air. Begitu gelombangnya sudah tinggi banget, berarti ini bisa dideteksi bahwa akan terjadi arus yang cukup besar. Atau misalkan ternyata dia turun terlebih dahulu, surut terlebih dahulu, turun ke dasar, juga bisa dideteksi bahwa akan terjadi tsunami. Permasalahannya, power consumption urusannya apa, Pak? Lah, memang di laut kita bisa pasang kabel, tarik listrik. Kita kan pasti akan menggunakan baterai. Bagaimana mekanismenya meletakkan IoT dengan baterai yang sifatnya tahan lama? Tahan lamanya gimana? Tahan lamanya mungkin bisa ngomong setahun gitu kan. Jangan cuma ngomong jam-jaman kayak HP kita gitu. HP udah ngedrop pun juga 15 menit habis itu. Nah, IoT kita kalau seperti itu bagaimana? Nah, sehingga kita akan mencari sebuah IoT, perangkat IoT yang konsumsinya mungkin bisa dibilang miliwatt ya, bukan watt dan watt lagi gitu. Miliwatt atau mungkin apa nanowatt gitu kan. Sehingga penggunaan IoT-nya akan jauh lebih kecil. Jauh lebih kecilnya supaya lifetime pemakaiannya jauh lebih lama. Akurasi juga penting. Tadi kalau saya bilang sensor suhu 100 derajat berkurang 1 derajat aja itu berarti di sana udah berkurang berapa, maka bisa nggak kita bikin 100 derajatnya itu berkurang 0,001 derajat aja sudah bisa kita detect. Semakin detail akurasi yang kita dapat pasti akan dijamin semakin smooth perubahan yang akan bisa kita lihat. Kayak tadi begitu 100 derajat berkurang 0,0 berarti 99,9999999 misalkan gitu kan. Nah, berarti di sana sedang turun berapa derajat tuh suhu peleburan bajanya gitu ya. Environment conditionalnya ini masih sama dengan power consumption tadi ya. Jadi mungkin juga nggak cuma bicara baterai. Bicara berikutnya apakah dia tahan air juga gitu kan. Sensor yang kita beli ternyata kena air dikit perslet. Nah, gimana kalau itu diletakkan di hutan? Memang kita peri kita tutupin gitu. Kan nggak mungkin juga gitu ya. Oke, saya coba lanjutin. Kriteria kriteria lain yang yang harus diperhatikan juga bicaranya tentang cost, resolution sama calibration-nya. Jadi di sini eh, pasti kita ngomong cost ya tergantung ya Pak. Kan Pak kadang-kadang low cost sensor diperlukan atau memang high cost sensor yang kita perlukan karena biasanya mungkin saat ini kita bisa bilang harga tidak menipu. Sensor yang baik, yang akurasinya tinggi, Pak, memang harganya mahal. Nah, ya nggak apa-apa. Tapi kan memang tergantung kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya diperlukan yang benar, mungkin kita perlu high cost sensor yang memang dia eh, very good akurasinya gitu kan. Tapi kalau Pak, kalau saya kan ini tujuannya untuk tugas akhir Pak, saya hanya bikin prototipe. Kalau yang low cost sensor aja seperti apa? Ya silahkan namanya juga prototipe. Gitu ya. Tapi secara kerjanya, prinsip kerjanya kita udah tahu. Berkurang sekian derajat ini artinya di sana sudah berkurang berapa derajat gitu kan. Nah, itu tujuannya. Jadi tinggal tergantung kebutuhannya seperti apa. Resolution sama range juga sama. Bagaimana, kalau tadi saya udah bilang ngukur 0,1-nya gitu kan. Kalibrasinya juga jelas. Repeatability-nya bagaimana dia kalau misalkan kita ngomong Arduino kan berarti kita bikin sebuah coding program yang sifatnya dia repeatable. Nah, jadi nggak usah kita start stop ya dia running aja terus gitu kan. Tapi ya harapannya tadi jangan sampai ngabisin baterai, ngabisin konsumsi powernya gitu ya. Itu jadi ini beberapa yang harus kita perhatikan saat memilih sebuah sensor. Oh, ini juga sama sih. Kalau udah ngomong basic requirement, range, accuracy, sama sih. Dia menentukan inputnya seperti apa, range yang bagaimana. Kayak tadi bicara sensor suhu, kita tahu cuma 0 sampai 100 derajat termometer yang kita punya. Berarti ya jangan lebih. Kalau lebih ya siap-siap aja.
kebakaran gitu kan, siap-siap aja meletus gitu kan. Nah, jadi kita juga harus tahu akurasinya, juga tahu sensitivitasnya, eh apa ya contohnya, LED ya, light emitting diode, di mana LED ini misalkan paling sepele apa ya, kayak banyak dijual di pasaran itu lampu dengan sensor cahaya. Kalau menjelang malam dia apa namanya, lampunya bisa nyala sendiri. Nah itu contoh paling sepele. Tapi kita nggak tahu bagaimana sensitivitas cahayanya seperti apa gitu kan. Karena kadang-kadang ada yang harus sampai gelap banget baru nyala, ada yang cukup redup aja nyala gitu kan. Nah, ini kita kadang-kadang nggak tahu kecuali disebutkan sensitivitasnya di situ seperti apa. Kayak sekarang banyak kemarin saya pernah ikut oximeter ya. Jadi mungkin banyak perangkat device khususnya produk apa Samsung ya produk Samsung dia menceritakan bahwa HP-nya bisa untuk mengecek SPO, saturation kadar oksigen dalam darah. Nah, tapi pertanyaan gampangnya, yakin seperti itu karena dia hanya menggunakan satu cahaya, sedangkan SPO itu yang di balik itu adalah bisa menggunakan dua cahaya, ultraviolet sama infrared. Nah, itu. Ya, mungkin HP-nya sekarang sudah ada dua cahaya, mungkin bisa aja. Tapi ya nggak tahu, saya belum 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 nggak punya HP-nya seperti itu, jadi saya belum bisa nyoba. Oke, stabilitas ya pasti. Oke, saya lanjutin lagi. Di sini klasifikasi sensor. Ini dari akustiknya, apakah dia menggunakan sinyal gelombang, spektrum. Ini misalkan udah ngomong gini, apa ya enaknya ya? Eh, sensornya di infrared sih ini sebenarnya. Apa ya? Infrared untuk melihat suhu apa panas ya, panas. Oh, gini aja. Kalau di film-film, kalau misalkan Anda melihat film perang, misalkan dia begitu masang goggles kacamatanya, akan terlihat orang itu akan berwarna merah. Tapi samping-sampingnya mungkin akan berubah jadi ungu, apa kuning gitu ya. Ya seperti itu. Jadi spektrum spektrum panas, heat sensor yang digunakan. Kemudian ada elektrik, magnetik, thermal, mechanical, sama optik. Nah, ini sih cuma beberapa bisnya ya. Jadi ada yang melihat dari apa namanya, kekuatan arusnya, ada yang melihat dari ada yang melihatnya, ada yang hanya mechanical saja, ada yang langsung juga bicaranya optikal atau istilahnya cahaya ya. Banyak yang bisa kita lihat. Oke, kita bicara sensor analog. Nah, sensor analog ini umumnya sinyal yang digunakan apa namanya? Biasanya model gelombang ya. Jadi sehingga semuanya akan dapat terukur. Outputnya biasanya juga berubah, cenderung berubah. Kadang-kadang misalkan gelombangnya begini, terus kemudian jadi turun dan sebagainya. Ini biasanya output keluarannya akan sedikit berbeda ya. Contoh kita langsung lihat contohnya aja. Contohnya di sini bagaimana kita bicara deteksi heat monitoring, mendeteksi panas ya. Eh Posisinya misalkan kita asumsikan bagaimana kita memanaskan sebuah air dan kemudian outputnya seperti apa, di mana di sini panasnya mungkin berubah. Nah, kalau kalau dulu itu saya diajarin yang seperti ini tuh paling gampang, Philip disuruh gimana caranya kita masak kodok tapi kodoknya itu nggak tahu kalau lagi dimasak. Nah, ada yang pernah iseng nyobain? Jadi istilahnya boiled frog. Anda kalau lagi berenang di kolam air panas, ada yang berani dari posisi dingin terus lari loncat masuk ke kolam renangnya. Pasti begitu masuk Anda akan teriak-teriak, wah, 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 panas gitu kan. Beda dengan kalau masuk ke kolam renang air panas,
Anda masuknya satu-satu, kakinya dulu, udah mulai terbiasa baru turun gitu kan. Nah, ini analoginya nih kalau saya ngeliatnya. Jadi langsung dikasih itu eh, apa namanya, sinyalnya berarti langsung loncat. Jadi kalau misalkan kodok kita masukin, kita masak kodok dengan cara kodok masih hidup dimasukin ke air panas, kodoknya bisa langsung loncat gitu ya, kabur gitu ya. Tapi gimana caranya supaya kodoknya tetap nyantai berenang? Nah, jadi kodoknya dimasukin di tempat air dingin terlebih dahulu, baru kita panasin. Dan panasinnya pun juga nggak langsung panas, sedikit-sedikit. Jadi seolah naiknya 1 derajat atau setengah derajat gitu ya. Nah, jadi si kodok nggak akan merasa bahwa kalau dia ternyata lagi dimasak, lagi digoreng. Kok kodok sih Pak? Nggak ikan. Ya, bisa deh ikan deh. Tapi karena dulu itu terkenalnya ada istilah boiled frog. Oke, kemudian file sensor bagaimana kalau bedanya dengan analog. Kalau analog tadi urusannya dia nggak berubah ya, tapi kalau digital ini dia hanya bicara on off atau bicara 01 doang. Jadi ini akan lebih mudah ngurusinnya karena cuma bicara on atau off doang. Contohnya bagaimana kita bicara counter dari sebuah speedometer ya. Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya misalkan kita ambil kalau rodanya berputar eh, apa namanya, sekian menit berputar, berarti kita tak akan tahu kecepatan ya berapa. Nah, cara ngeliat kecepatannya bagaimana? Misalkan kayak di dalam mouse ini, ya di mouse ini berarti kan ada tracknya nih, ada scrollnya ya. Itu malah jadi ikut tadi, malah jadi ikut ke scroll. Nah, jadi pada saat kita lakukan scrolling di mouse, kalau ada yang udah pernah bongkar mouse, pasti di dalam mouse-nya itu ada jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu yang akan didetek, akan dihitung. Gitu. Jadi dalam berapa kali apa namanya berapa kali tik, berapa kali dia terlewati, dia akan dihitung dan itu yang akan dianggap sebagai rotationnya, atau mungkin kalau di dalam sepeda kita bisa ukur untuk kecepatannya. Berarti berapa kali ini terlewati, semakin banyak terlewati dalam 1 detik, berarti kita akan bisa ukur kecepatan sepeda tersebut seperti apa. Kalau di dalam mouse mungkin setiap dia ketemu apa namanya jari-jarinya, berarti dia akan scroll sebuah program yang ada di dalam program kita turun ke bawah 1 pixel, misalkan seperti itu. Scrollnya semakin cepat ya dia akan scrollnya juga semakin cepat juga. Oke. Nah, transducer eh, intinya dia mengubah salah satu bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Di sini contoh transducer ya, jadi suara diubah jadi suara lagi. Sebenarnya nggak jadi suara lagi, dia apa namanya, gelombang gelombang yang diubah menjadi suara gitu ya. Jadi ini contoh paling sepelenya, suara kita masukin, kemudian kita jadikan sinyal, dan sinyal ini diubah menjadi bentukan suara kembali. Oke, sekarang kita masuk ke surfacing. Nah, di sini sebuah tipikal sensornya, ada power unit, ada memory, sensor unit, microcontroller unit, communication unit ya. Di sini bentuk umum ya. Kita misalkan bicara smart PC ya, atau mini mini PC ya, seperti itu. Intinya dia memiliki tetap memiliki sebuah CPU, kemudian juga memiliki dia memiliki sensor-sensor tertentu, dan untuk komunikasi juga yang bisa kita gunakan. Oke, microcontroller ini terdiri dari ALU, Arithmetic Logical Unit, kemudian data dan address busnya.
untuk mengerjakan berbagai hal dia butuh berinteraksi dengan dunia luar, maka dia perlu sebuah input output device-nya. Terus kemudian proses connecting-nya, pertukaran datanya, nah ini yang baru kita sebut dengan indexing. Proses bagaimana dia memproses sebuah device, kemudian olah datanya, terus kemudian menjadi sebuah data atau informasi. Di sini kita bicara interfacing itu apa ya itu. Nah, muncullah gambar yang ini. Nah, ini seru nih. Sekarang, apa itu mikroprosesor dan apa itu mikrokontroller? Kalau ada yang bisa chat, mungkin tahu bedanya seperti apa? Mikrokontroller sama mikroprosesor. Nah, kalau mikroprosesor, gampangnya mungkin apa? Eh, yang ada di komputer Anda. Nah, misalkan kita ngomong Intel, AMD, itu mikroprosesor ya. Sedangkan microcontroller, contohnya ini ada Arduino, Raspberry, nah seperti itu. Jadi eh, yang membedakan artinya kalau microcontroller itu biasanya dia hanya melakukan tugas-tugas yang spesifik, nah, tapi bisa disebut sebagai mini komputer dalam satu chip. Sedangkan kalau microprosesor dia memiliki CPU dan perlu adanya apa namanya RAM, ROM, tambahan lainnya. Nah itu. Oke, kan kalau ini apa sih interface itu? Nah ini beberapa eh, gabungan dari input device, microcontroller, dan output device. Nah, ini yang kita sebut dengan interface. Nah, input device-nya apa? Ya tadi ada sensor-sensor. Apakah itu sensor? Apakah itu yang otomatis ditangkap atau berdasarkan inputan dari kita? Makanya di sini ada gambar keypad ya. Di sini kita inputkan itu juga sebagai sebuah sensor atau sebagai input device-nya. Mikrokontrollernya, awas takut ribet ya. Controllernya digunakan untuk mengolah atau menjalankan sebuah yang paling spesifik ya, tugasnya seperti apa, terus kemudian ditampilkan. Tampilannya pun juga bisa yang informatif kepada kita atau memang apa namanya hanya langsung dilakukan oleh mesin kembali atau istilahnya mesin to mesin atau mesin to people. Jadi mesin to people berarti ada sensor, terus kemudian menginformasikan ke kita sensor tersebut menangkap apa, atau sensor tersebut menangkap apa, terus kemudian apa ya istilahnya jalankan apa, itu informasinya seperti itu. Atau ada yang memang langsung otomatis mesin to mesin. Jadi dia kalau ini jalan seperti ini, kalau ini dia begini, dan udah otomatis terjadi seperti itu. Oke, ini klasifikasinya. Jadi eh, interface microcontroller yang biasanya terbagi dua, ada on off-nya, ada digital dan analognya, dan juga ada masing-masing bagiannya. Untuk digital biasanya kita akan bicara on off, paralel, atau serial. Kita lihat dari voltage-nya atau dari arusnya. Untuk yang serial mungkin ada sinkronus dan asinkronus dan sebagainya. Ini bisa dilihat di ya, gambarnya. Tipe interface. Nah, ini parallel interface biasanya ceritanya dari multi channel ya. Masing-masing jalur akan mentransmisikan bit dan informasi secara bersamaan. Eh kalau dulu PC itu berhubungan dengan printer menggunakan kabel paralel portnya. Nah, ini contoh. Sekarang karena sudah pakai USB semua agak susah juga saya ceritainnya gitu ya. Nah, tapi kalau parallel port itu jadi dia akan bicara dari bit ke 0 sampai bit ke 8
informasi apa yang dikirimkan dan kemudian akan dilaksanakan perintah ngeprint. Atau contoh gampangnya gini, misalkan huruf A itu kalau bit binernya yang dikirimkan di parallel portnya itu misalkan 01000001. Nah, seperti itu. Jadi paralel akan dikirimkan 0101-nya, itu dapat sinyal ini berarti dia disuruh ngeprint huruf A. Misalkan gambaran sepelenya seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan serial, jadi dia dikirimkan dalam satu bit bersamaan, sama sih sebenarnya ngirim 0101 juga, tapi dikirimkan secara berseri di dalam satu single bit saja. Oke, kemudian saya ini perangkat yang oh ya ini tadi. Ya, kalau ini sekarang karena Anda sudah menggunakan USB ya, jadi komunikasinya apa namanya? Saat ini menggunakan USB, USB 2, USB 3 gitu ya. Dimana di sini jauh lebih cepat daripada serial bus, serial tadi ya. Terus, tapi kalau untuk smart PC mungkin menggunakan GPIO, General Purpose Input Output, biasanya ini lebih spesifik karena misalkan pin ini khusus untuk ini, pin ini khusus ini. Jadi ini jauh lebih mudahkan kita karena tapi ya itu tadi kita harus tahu dulu spesifik kita mau pakai apa, misalkan kita mau pakai digital atau mau kita pakai analog, terus kemudian oh ini outputnya dia hanya menerima 01 atau dia menerima yang seperti apa. Nah itu yang harus kita apa, lihat gitu ya. Kayak misalkan kalau ngomong kita bikin lampu flip flop, jadi dia cuma nyala 0101, tapi gimana kalau kita akan bikin sebuah lampu yang bright ya, dari lampu padam terus kemudian menyala dimmer ya, dimmer kita menyala sampai terang terus kemudian bisa kita kita redupkan kembali. Nah, itu beda dengan lampu on off ataupun lampu dimmer kan itu beda. Analog dan digital pin. Nah, ini jadi kita cuma hanya tahu 0101-nya kemudian atau kita tadi menggunakan power. Jadi misalkan kalau untuk dimmer tadi kita misalkan set dari 0 sampai 255 sehingga kita bisa tambahkan 0, 1, 2, 3 sampai 255 dan kemudian kebalikannya dari 255 sampai 0. Ya, ini paling spelling seperti itu. Next, yang umum berikutnya ada I2C, SPI, sama UART. ART ini beberapa umum colokan ya. Untuk interfacing biasanya bisa kita gunakan atau kita harus tahu seperti ini kita butuh seperti apa ya. Saya coba lanjut lagi. Nah, kalau udah ngomong ini saya yakin sudah tahu, sudah coba pernah nyoba mungkin. Masing-masing pinnya ini harus kita tahu asal nyolok juga, tapi minimal tahu dan kemudian kita bisa gunakan sebagai apa. Seperti contoh di sebelah kiri ini adalah untuk yang analog, yang sebelah kanan ini adalah untuk yang digital pinnya. Nah, tinggal digital pin ini juga bisa digunakan untuk yang ini tadi SPI. Penggunaannya bisa kita gunakan. Ini juga ada I2C integrated to circuitnya. Powernya ini jangan salah juga. Salah nyolok gimana Pak? Ya sudah, wassalam. Bedanya seperti itu. Kayak kalau ini kan kita bisa bisa tahu bahwa ini ground. Oke, jadi kita tahu ini ground. Jangan sekali-kali dipasang yang voltase. Urusannya kalau dipasang voltase, wah udah deh, kobong, kobong, mati aja itu ya. Nah, apa namanya, sensornya bisa wassalam. Power jack pun ini kira-kira eh, kalau kebalik gimana nih? Ya sama aja gitu ya. Nah, bedanya kalau komputer, PC gitu ya. PC colokan listrik AC-nya mau kita bolak-balik kan tetap aja nyala karena ada polaritasnya sendiri aman gitu. Tapi kalau udah kayak gini, ini udah jelas-jelas DC power jack ini jangan kebalik gitu. Kalau kebalik plus minusnya ya sudah, salam tuh.
Oke, lanjut. Di sini juga sama, ini hanya penggambaran saja. Digital converternya seperti apa, CU-nya. Ya. Oke, sekarang kita bicara sensor yang ada di gadget kita. Alhamdulillah agak sedikit beda ya antara kita ngomong Android dan iPhone ya. Mungkin kalau iPhone mungkin lebih ke apa ya, eksklusif pemakaiannya saja, tapi kalau Android mungkin sudah lebih buat eksperimen banyak sih, bisa sih gitu ya. Oke, contoh. Ada yang tahu nih apa? Yuk coba saya kasih kesempatan, nanti ada poin juga. Nah, silakan Anda pilih salah satu. Accelerometer, temperatur sensor, color sensor, humidity, proximity, touch sensor, gyro. Ini kira-kira tolong dijelasin satu. Satu aja, satu orang silakan milih. Mau jelasin ini tentang apa sih? Accelerometer tentang ini, Pak. Ya, saya coba pengen tahu. Silakan tulis di chat. Atau mau langsung ngomong boleh? Langsung klik eh, ya. Accelerometer kira-kira buat apa? Saya Pak. Ya, boleh. Siapa ini? Reza Bardani Pak. Ya, oke. Eh, gimana? Mau pilih yang mana? Saya ini Pak, proximity sensor Pak. Apa itu? Untuk mengetahui cahaya Pak yang masuk. Hah? Proxy? Iya. Cahaya? Yakin cahaya? Ya kalau nggak salah Proximity? Pak. Oke. Reza siapa nih? Reza Bardani. Barzani. Ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Saya Pak, Mega di Kusuma Pak. Bilang sensor temperatur biasanya untuk mengukur suhu. Dipakai untuk mengukur suhu ponsel. Oke, bisa. Siapa? Berikutnya? Mega Pak. Ya, tuh, coba. Gimana? Ada yang bisa Yang dipilih? touch sensor itu mungkin sepengetahuan saya untuk mengukur itu Pak, apa sentuhan yang diinteraksikan dengan penggunanya Pak. Hmm. Jadi kalau ada HP-HP yang apa ya, disebutnya 3D click ya. Dia klik sekali, diklik lagi itu beda akan muncul menu yang berbeda. Oke, good. Aldiansa proximity itu sensor jarak, Pak. Oke, benar. Nah, makanya itu tadi aku bingung. Apa Kenapa proximity jadi sensor cahaya ya? Kemudian siapa ini Ajis, gyro sensor untuk memastikan secara pasti orientasi posisi ponsel. Yo, oke. Ada yang lain? Tahu yang lain? Saya Pak, Yuk, coba. Apa? magnetometer sensor Apa itu? digunakan untuk magnetitasi, biasanya untuk kompas. Nah, ya, sip. Tuh. Apa tadi nih? Ya Pak, Siapa namanya tadi? Hafiz Prahasta. Oh, Hafiz. Oke. Kalau sensor untuk mendeteksi mengenai warna, ya, oke. Oke, jadi kita coba bahas satu-satu ya. Jadi, eh, accelerometer sensor, biasanya dia memang digunakan untuk mengukur kecepatan sebuah benda. Cuma mungkin bisa, misalkan Anda bisa bikin aplikasinya untuk mencegah, mengamankan HP Anda dari jatuh. Contoh, apa? Jadi kalau jatuh,
eh, posisi dalam keadaan nyala ini bisa menyebabkan short. Gitu. Tapi begitu HP Anda diinstal aplikasi, misalkan dia mengukur dulu, begitu HP Anda jatuh sebelum menyentuh tanah, HP-nya udah otomatis di-off-kan. Sehingga apa? Sorry. Sehingga tidak ada power yang sedang berjalan, sehingga diharapkan tidak ada apa namanya, arus listrik yang sedang berjalan, sehingga diharapkan meminimalisasi terjadinya short. Nah, itu contoh sepele. Temperatur sensor memang bicara suhu ya. Misalkan di beberapa HP mungkin begitu HP-nya panas, dia akan merekomendasikan untuk reboot gitu ya. Atau apa? Otomatis, biasanya otomatis langsung mati. Nah, supaya apa? Diharapkan tidak overheat. Ini ini beberapa case yang bisa terjadi kayak kemarin pernah, mungkin saya pernah bilang bagaimana kenapa di pesawat sensornya harus HP-nya harus mati gitu ya, karena begitu overheat panas takutkan jadi meletus dan kemudian ya jadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian color sensor di sini untuk memang gampangnya untuk deteksi warna ya, cahaya. Biasanya kalau kalau saya lebih senang bicara light sensornya gitu ya. Karena misalkan kita apa namanya, untuk mendeteksi kecerahan cahaya dengan melihat di lingkungan sekitar. Kalau gelap berarti kita akan pasti butuh cahaya yang agak banyak si kameranya. Tapi bagaimana si layar ponselnya. Tapi begitu cahayanya cukup kebalik, kalau di gelap dia mungkin agak meredup, tapi kalau diterang dia malah butuh cahaya yang kuat agar kita bisa membaca. Humidity berarti bicaranya apa namanya, kelembaban ya. Jadi misalkan untuk apa namanya, kelembabannya bisa bisa tahu. Nah, tapi biasanya jarang HP-HP yang high end aja nih yang biasanya ada nih. Proximity biasanya sensor untuk mendetek kedekatan apa namanya, sesuatu benda, melacak sesuatu yang dekat dengan HP kita ya, keberadaan sebuah objek terhadap HP kita. Jadi misalkan sini pada saat HP kita didekatkan ke telinga, pada saat kita melakukan panggilan, otomatis LCD-nya akan dimatikan, jadi akan mati gitu ya, biar biar mengirit cahaya juga, biar mengirit baterai juga gitu ya. Touch sensor tadi udah dijawab juga. Jadi misalkan tingkat tekanan di LCD-nya itu juga diuji. Makanya ada beberapa HP yang bisa istilahnya 3D touch ya. Jadi kita swipe atau kita geser itu beda dengan kita klik, kita touch. Bahkan kliknya pun seolah-olah kalau di mouse itu kita bicara double click, tapi ini kliknya ditekan sekali seperti ngeklik, terus kemudian bisa ditekan agak keras itu untuk double kliknya. Nah, itu contoh contoh penggunaan touch sensornya. Untuk gyro sensor ya sama, untuk bicara untuk bisa untuk orientasi tadi bisa dibilang, jadi bisa, kalau yang hobi main game mungkin udah tahu begitu HP-nya geser kanan itu berarti bisa kita main mobil-mobilannya juga ikut belok ke kanan, belok ke kiri seperti itu. Itu bisa kita kita gunakan ya. Magnetometer memang betul tadi umumnya digunakan untuk mencari, bisa digunakan untuk kompas ya. Bisa juga sebenarnya digunakan untuk yang lain. Yang lain mungkin yang bisa saya tambahin ada sound sensor misalkan. Nah, jadi misalkan kalau bunyi di sekitar kita sedang bising, sedang ada panggilan telepon masuk, mungkin dia akan otomatis suara ringtone-nya akan otomatis menjadi kenceng. Tapi kalau misalkan sedang sepi, tidak ada suara bising, mungkin suara
sensor suara panggilannya akan jadi tetap ya. Ada yang terbaru beberapa HP high end sekarang itu misalkan ada barometer sensor di mana dia mengukur tekanan udara. Ini jadi untuk orang-orang yang agak sensitif paru-parunya mungkin dia butuh yang ini kan. Ini bisa sesak napas dia. Dan juga finger sensor ya. Dia sudah mulai banyak juga nih. Udah semua HP high end rata-rata sudah menggunakan finger sensor juga. Jadi untuk sebagai keamanan, ya sebagai untuk ada yang tadi mendeteksi kadar oksigen dalam darah gitu ya. Oke, coba saya lanjutin. Nah, ini umumnya sensornya seperti apa? Nah, ini seperti inilah. Nah, itu ada produk Sungsangnya di situ. Jadi di sini biasanya ada beberapa hal. Kalau yang apa namanya hobi bongkar HP kayak saya hobi bongkar tapi nggak terima pasang gitu ya. Jadi saya bongkar semua, ini seru ini. Pengen tahu, oh kayak gini tuh, oke. Pasang lagi nggak jalan ya sudah. Tapi minimal kita tahu ya. Tapi jangan HP baru dibongkar juga. HP yang sudah nggak bener aja. Oke, saya lanjutin. Oke, di HP kita ini sebenarnya sensor is everywhere. Jadi rata-rata bisa dibilang di sini menyebutkan ada beberapa sensor tersimpan di HP kita ya. Jadi tinggal bagaimana kita menggunakan HP-nya bisa untuk dikembangkan sebagai apa ya. Jadi harapannya nanti di akhir pun tugas besarnya adalah Anda diminta membuat sebuah perangkat smart ya. Boleh dengan IoT langsung atau kalau dengan Pak Bayu sih kita deal-dealannya ya sudah nggak apa-apa, kita gunakan semua perangkat yang ada di HP aja deh biar tidak terlalu membebani. Tapi kalau ada yang Pak saya mau gabung dengan IoT boleh nggak Pak? Jadi IoT-nya misalkan kita pasang monitoring detak jantung, terus kemudian kita gabungkan di HP kita dan kemudian kita pasang juga bisa kita tahu informasi dari seperti apa ya boleh aja sih kalau saya sih. Cuma mungkin eh, belum belum terlalu menjadi hal yang utama. Tapi kalau kata Pak Bayu, silakan digunakan yang dari HP saja. Jadi di sini dari HP sudah banyak sekali sensor yang bisa Anda gunakan. Oke, saya coba kasih ide karena saya hobi makan. Ya, bisa nggak kira-kira saya gunakan akselerometer ataupun girometernya untuk mendeteksi kira-kira lokasi makan yang dekat di saya seperti apa ya, caranya gimana Pak? Ya caranya misalkan HP-nya tinggal saya arahkan menghadap utara, selatan, timur, barat, tapi di dalam HP-nya udah muncul. Jadi HP-nya tetap seolah ada kamera, tapi muncul di situ kotaknya. Oh, di sana ada kupat tahu. Di sebelah sana, wah ini nih ada seafood, ada nasi goreng seafood. Sebelah sana selatan, oh ini di sana ada sate kambing. Oh di sana ada tukang durian gitu ya. Nah, ini contoh itu seru tuh kalau udah seperti itu. Jadi gabungan kamera digabungkan dengan gyrometernya untuk tahu dan digabung dengan magnetometer untuk tahu posisi utara selatannya, tapi kemudian kita punya database. Jadi misalkan di map ini, kalau gampangnya di mapnya itu sebenarnya udah kita bisa gunakan map kan, kita bisa cari lokasi terus kemudian tapi dimunculkannya di dalam aplikasi kamera kita. Will pop up. Wah, ini ada Odading Mang Oleh sebelah sini nih. Gitu. Itu contoh sepele ya. Oke, itu aja silakan kalau pakai. Oke, arsitektur dari HP karena Anda bukan siswa elektro nggak apa-apa, ini hanya memunculkan saja intinya informasinya bisa seperti apa, tinggal dan nanti kalau bicara orang IT kan tujuannya untuk aplikasinya ya, bagaimana Anda mengaplikasikan dari sensor-sensor yang ada di HP Anda untuk bisa Anda gunakan.
sama ini ya dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Oh, ini penjelasan detailnya ada. Oke, jadi ini di accelerometernya dia bisa bicara posisi, ya, dilihat kecepatannya, vibrating, getarannya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini giroskop. Tadi posisi EQZ-nya, puter-puternya. Nah, bisa membantu juga karena gampangnya sepertinya kayak mainan kalau misalkan ini ada bola bagaimana kita tahu bahwa pergerakan seperti apa bolanya karena bergeser jadi dia posisi EQZ-nya akan ketahuan. Oke. Ini bentuk tangkapan datanya ya. Dan kita gunakan accelerometer untuk melihat gerakan seseorang pada saat dia berdiri, berjalan, naik tangga ataupun turun tangga. Nah, ini kelihatan dengan sinyal seperti ini berarti kita akan tahu bahwa oh dia lagi apa namanya? Berdiri, lagi berjalan atau dari berdiri kemudian wah dia jatuh Pak cenderung gitu ya. Ini kemarin saya bilang kita tahu, kita bisa mendeteksi. Magnetometer, oh ini penjelasan dari tadi yang satu-satu ya, nggak apa-apa kita ulang dulu. Sekilas lagi, jadi magnetometer untuk si magnet ya. Ini biasanya menggunakan magnet bumi. Posisi dan arah, proximity untuk ya, kombinasi dengan infrared untuk mengetahui kedekatan dari sesuatu benda. Ini tadi fotoplattimografi untuk mendeteksi tadi yang saya bilang SpO2 kadar oksigen dalam darah. Di sini tapi di sini dia hanya menggunakan satu cahaya, makanya mungkin di sini kalau untuk di medis belum bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar ya, bukan yang benar, apa yang bisa dipercaya ya, karena dengan menggunakan alat oximeter pun kadang ada false detection. False-nya seperti apa? Karena misalkan ternyata kuku jari untuk meletakkan oximeternya dia dikasih warna, dia kasih kutek. Nah, kutek ya, mungkin itu pedikur. Nah, jadi pendeteksiannya akan jadi false-nya karena seperti itu. Atau mungkin telapak jarinya mau agak sedikit tebel ya. Agak tebel jadi pendeteksinya beda. Apalagi cuma ini dengan menggunakan satu cahaya. Nah ini kalau nggak salah kemarin saya pernah dapat informasi bahwa kalau yang dari Samsung ini dia just for fun, sebutannya seperti itu. Ada statement kecil disebutkan bahwa ini just for fun saja, belum bisa dianggap sebagai hal yang benar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tahu karena SPO ini kemarin ada yang meninggal dan saya pas lagi bawa pasang di jarinya gitu ya karena nggak IGD penuh COVID sedangkan beli sebelah tangan yang gerakan terus sih menyarankan diamputasi karena apa dibawa-bawa sudah nggak ada fungsinya tangannya gitu dia sudah syarafnya pun sudah mati semua gitu ya. Saya pas jadi terlihat juga kadar oksigennya semula normalnya adalah 90 ke atas mulai juga ada pun lampu air udah nol gitu kan yang bisa kita miliki pun di situ gitu ya kita langsung tahu kita langsung panggil semua jadi bisa melihat. Oke saya coba lanjutin
bagaimana urusannya gyrometernya. Jadi kalau misalkan kita pasang gyrometer di mobil, nah ini juga bisa bisa kita pakai nih. Gyrometer juga bisa untuk mengetahui apa namanya posisinya, keberadaannya, ya, longitude latitude juga kan juga bisa diambil. Jadi nah, bahkan nggak ada driver behavior using smartphone, jadi bisa bisa tahu juga ini mobilnya ini bawanya zigzag atau mobil ini memang sedang apa namanya posisi naik turun atau sampai miring-miring ke kiri ke kanan gitu ya. Kita bisa bisa kita ketahui gitu ya. Jadi posisi sisi mobilnya bisa bisa lebih ketahui ya. Coverage modelnya di sini bagaimana bagaimana dia menangkapnya ya. Kemampuan penginderaan sensor untuk menangkap geometris space point dan sensornya, region of interest-nya. Sensor can cover such a location. Jadi ya tadi sensornya sampai sejauh mana dia bisa bisa di cover area sensornya. Misalkan sensor suhu secara fisik dia hanya seputar ini apa sensor ruangan, misalkan sensor suhu ruangan. Sensor suhu ruangan juga nggak mungkin kalau saya pasang di apa namanya ruang kecil dengan ruang besar, pasti akan ceritanya akan jadi beda. Ya sih ini sih coverage-nya. Nah, di sini baru kita bicara bagaimana rumus-rumus yang diperlukan, tapi saya tidak terlalu jadi hal yang utama ya, karena di sini bisa terlihat ada beberapa hal yang harus dia coverage areanya. Berarti kita bicara space point-nya cover oleh 3 sensor ya. Apa? Karena biasanya dengan di cover dengan 3 sensor ini kayaknya posisi apa namanya akan lebih baik, posisinya akan lebih baik dibandingkan dengan hanya di cover satu sensor saja, karena ketiga sensor ini akan merekomendasikan harusnya angka yang sama. Atau karena kekuatan sensornya yang berbeda, maka biasanya juga rumus yang kan seperti tadi kalau saya bilang sensor suhu, ya, sehingga posisinya dia ada di mana, sensornya misalkan ada di tengah di sini, terus kemudian pada saat di ujung ini harus kita aktifkan. Kita harus tahu bahwa pada saat di ujung ini adalah suhu yang berapa yang harus terbaca oleh kita. Yang dengan model seperti ini, nah, di sini sama di sini pasti akan perbacanya akan beda, ataupun di uncertainty sama parsialnya bahkan ke totalnya. Coverage ini coverage-nya aja sih hanya bicara tahu sampai sejauh mana kita bisa nangkep ya, dan itu ada informasinya di produk sensornya sih biasanya. Terakhir kita bicara sampel. Ini misalkan kita bicara tadi, saya udah bicara menyinggung tentang temperatur suhu, di mana temperatur suhu ini ada yang kontak sama non kontak atau kontak sama kontakless ya. Langsung terhubung. Nah, kita ada yang enggak terhubung dengan kita, misalkan tadi termogan, jadi kan dia nggak langsung dengan kita, tapi bisa gunakan. Nah, pilihannya seperti apa? Ada thermocouple, ini ada tipe K, tipe J, dan sebagainya. Ini pelajaran ini bisa dilihat. Googling juga Anda pasti akan dapat penjelasannya. Untuk mengecek suhu, suhu ini akan
yang akan kita lihat pedansinya ya, referensinya sebenarnya bisa disebut dengan seatback effect. Sensor di mobil, nah ini mesinnya atau di petunjuk drivingnya atau safety yang ini banyak kita bisa pasang atau kita gunakan. Nah, contohnya kalau udah ngomong mobil sensornya Tesla nih kita ngomongnya gitu. Teslanya bagaimana dia bisa mendetek arah, bagaimana kalau sering lihat di video itu bahkan yang nyetir mobilnya itu anjingnya, sehingga mainin mobil pun mainin setir mobilnya nggak akan belok karena udah dipasang mobile-nya ya. Driving sudah dia pasang sehingga si penumpangnya malah tidur aja atau nyampe aja. Nah cuma tahu kalau di Indonesia bisa seperti itu nggak ya? Saya masih belum kebayang kalau Tesla bisa jalan mengaktifkan programmingnya seperti itu di Indonesia. Indonesia wah banget. Kita lanjutin juga. Nah demikian juga dengan pesawat pasti banyak sekali kalau kebayang nggak pakai sensor ini semua wah alam dah itu. Oke, itu saja untuk Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan persensoran yang dibicarakan hari ini? Silakan, chat boleh, mau langsung ngomong juga boleh, silakan. Ayo. Cur sekali lagi. 8. Pak, Oke, ya, silakan. saya mau bertanya, kan saya ada sensor microwave RCWL 056. Nah, itu untuk apa ya? Jarak defaultnya itu 7 meter. Cara untuk mengecilkan jaraknya itu berapa? Caranya bagaimana ya, Pak? Potensinya biasanya harusnya bisa dikecilin sih. Jadi powernya dia menjadi kecil. Dari kecilinnya di bagian mananya, Pak? Diapain gitu? Buka datasetnya dulu dong. Coba cari datasetnya coba. Nah di datasetnya itu biasanya dicari powernya. Untuk powernya dia biar tidak jangkauannya jadi kecil kan gitu ya. Iya. Harus lihat di datasetnya. Saya juga nggak Oke. hafal semua sensor sih, cuma logikanya biasanya kan berarti dia memiliki power yang gede sampai bisa 7 meter misalnya gitu kan. Nah, ini harus kita perkecil agar tidak sampai ke sana. Nah, cuma harusnya ada satuan lagi kan, misalkan harus dipasang yang berapa ohm, berapa ampere gitu untuk mengecilkan powernya tadi. Oh, ampere. Oke, Pak. Baik, Pak. Browsing datasheetnya si sensornya dulu. Kan dia tahu Baik, Pak. harusnya dipasang di mana gitu. Iya, Pak. Ya kalau gampangnya sih itu kadang-kadang kalau memang kita pingin bahkan kalau rata-rata malah nggak pingin dipekecilin ya, rata-rata malah pingin digedein gitu. Atau jadi lebih sensitif gitu kan. Nah itu kasusnya biasanya hanya masalah tadi powernya atau enggak. Tapi kadang-kadang juga ada yang oh nggak bisa Pak, ya, ini harus ganti sensor gitu kan. Karena kalau pingin diperbesar itu sensornya nggak mungkin, bahkan nanti akurasinya jadi jelek gitu. Tapi kalau diperkecil nggak ada yang lebih kecil memang jangkauannya. Rata-rata ada yang lebih kecil Pak harusnya. Ada, Pak, yang lebih kecil, tapi kalau sensor saya itu Akurasinya jelek ya. 320 ampere. Nah, iya, harga nggak nipu kok. Gitu. Tapi kalau memang untuk prototipe sih nggak apa-apa sih, pakai kecil-kecil juga gitu loh. Kalau yang kecil nggak 360, makanya saya pilih yang. Iya itu makanya pasti ada plus minusnya gitu. Iya, bingung kayak juga. Jadi
Jadi apa ya? Tergantung kebutuhan. Jadi memang biasanya kalau udah kita memang butuhnya seperti itu, tadi kan saya udah bilang, jadi kadang-kadang memang kita butuh yang seperti apa gitu loh. Memang hanya semacam, oh Pak saya hanya butuh prototipe dulu Pak, gitu. Oke pakai yang kecil lah. Kalaupun tidak 360, kan bisa pakai double. Nah, baru dicari rumusnya, gimana cara untuk menggunakan double microwave tadi supaya bisa jadi tetap kecil tapi tetap 360. Baik. Saya juga nih. Jadi itu mah tricky aja sih biasanya trikinya kita aja itu mah. Oke, ada yang lain, ada yang lain? Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, jadi harapannya sebenarnya kalau di awal kemarin Pak Bayu cerita tentang tugas besar ya, di tugas besarnya nanti ya produk yang demokan nanti di akhir. Nah, lagi pandemi, terus kemudian apa namanya, biar tidak terlalu membebani. Kalau misalkan kita bikin hanya aplikasi smartphone yang menggunakan sensor-sensor yang ada di dalam smartphone, nah itu akan lebih mudah gitu kan. Kan mungkin Pak, di HP saya pakai iPhone nggak ada itu Pak. Oh ya udah, mungkin harus pakai Android gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Oh ya tadi mungkin kalaupun dengan menggunakan apa namanya, saya nambah dengan IoT, ya boleh nggak Pak? Ya kalau saya sih, makanya tadi bilang saya sih oke-oke aja, no problem gitu kan. Nah harapannya sih sebenarnya integrated gitu kan harusnya. Tapi kalau memang perbatasan, dan itu yang kita coba angkat ya nggak apa-apa. Oke, masih ada kah? Kalau tidak ada, stop dulu.